Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Ketua DKM Masjid Al-Barkah serta seluruh jajaran pengurus DKM. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh jamaah masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam curahan rahmat, taufik, hidayah, ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya, dengan harapan dan doa mudah-mudahan di yaumil qiyamah kelak kita mendapatkan syafaatul udma dari beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kajian, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita memahami ilmu-ilmu agama sekaligus bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyati du'a wal qabul wal syafa'atir rasul. Hajar asqalani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian kita yaitu sampai dengan mensolati jenazah, ya, masih dalam Kitabul Janaiz atau bab tentang pengurusan jenazah sampai dengan cara mensolati jenazah. Wa an Abdurrahman bin Abi Laylah, dari Abdurrahman bin Abi Laylah qala kana Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu yukabbiru ala janaizina arba'an, ya. Zaid bin Arqam itu melaksanakan takbir salat untuk jenazah di antara kami dengan 4 kali takbir. Wa innahu kabbara ala janazatin khamsan, dan dia juga melaksanakan takbir, ya, itu 5 kali. Fasa'altuhu, maka aku kemudian bertanya kepadanya, faqala, kenapa kok ada yang 4 ada yang 5 gitu, ya. Faqala, maka dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha, Nabi itu takbir, ya, ada 4 ada 5. Di dalam riwayat bahkan ada 7 ada 8, ya. Jadi boleh ada 6, 7 sampai 8. Jadi takbir dalam sholat jenazah itu tidak hanya 4, walaupun, ya, yang banyak diambil adalah yang 4, ya. Nanti ada pertanyaan, kalau takbirnya itu sampai 5, sampai 6, 7, 8, yang dibaca apa kalau gitu? Baca apa kira-kira? Ya, yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah, mazhab yang banyak diambil di Indonesia, dijadikan dasar orang Indonesia adalah yang 4, ya. Nah, kalau seandainya 5, 6, 7, 8 bagaimana? Maka tetap dianjurkan untuk berdoa kepada mayit, ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nah, itu karena inti dari sholat jenazah itu adalah mendoakan orang yang meninggal tersebut, ya. Makanya nanti dalam sholat jenazah itu ada perbedaan, ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu 4 kali takbir, itu takbir yang pertama tidak membaca Fatihah, ya. Kalau Imam Abu Hanifah itu membacanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi membaca tahmid, ya, tahmid, ya, dan takbir kepada Allah subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak membaca Fatihah. Nanti kemudian ketika takbir kedua, ya, yang dibaca adalah doa kepada jenazah. Jadi Allahumma firlahu langsung,
warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Begitu juga dengan takbir yang ketiga, juga Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Nanti yang keempat baru baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, salam. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Kalau menurut Imam Malik, ya, Imam Malik itu berpandangan mirip dengan Imam Abu Hanifah, ya, yaitu tidak membaca Fatihah. Jadi bacanya sama, tahmid, tasbih, ya, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Dasarnya kenapa? Karena beliau berpendapat, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah orang sholat kalau nggak baca Fatihah. Itu di sholat bukan selain sholat selain sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak apa-apa, nggak baca Fatihah, ya. Karena apa? Karena yang diperintahkan baca Fatihah itu dalam sholat selain sholat jenazah, ya, sholat biasa baik fardu maupun sunnah, itu baca Fatihah. Tapi kalau selain itu enggak. Ini yang dipakai. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmad enggak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad takbir pertama baca Fatihah, ya. Nah, nanti Imam Malik takbir kedua langsung doa mayit. Jadi tidak baca sholawat. Kalau kita Imam Syafi'i biasanya kan takbir kedua baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya. Lebih utama lagi sholawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, dan seterusnya. Nah, nanti takbir ketiga doa lagi untuk mayit, ya. Kalau menurut Imam Malik itu, jadi Allahumma firlahu warhamhu, tadi sudah itu boleh diulang-ulang. Karena apa? Karena tadi inti sholat jenazah itu adalah mendoakan mayit agar jenazah tersebut, ya, diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Nah, itu sebabnya maka kemudian diperbanyak untuk membaca doa kepada mayit, ya. Baru kemudian Imam Malik ketika takbir yang keempat kemudian salam, ya. Nah, Imam Syafi'i sebagaimana kita ketahui, kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ada sedikit perbedaan dengan Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i sama, takbir pertama baca Fatihah, takbir kedua baca sholawat kepada Nabi, takbir ketiga baca doa. Nah, hanya saja kalau doa menurut Imam Syafi'i, doanya itu tidak panjang, sehingga nanti ketika takbir yang keempat disisakan doa untuk jenazah, untuk mayat itu disisakan. Jadi ada takbir yang ketiga Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, misalnya, ditambah wa akrim nuzulahu wa wasimat khalahu waj'al jannata mathwahu, ya, Allahumma naqi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, dan seterusnya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sampai di situ. Kemudian baru takbir keempat tidak langsung salam, ya, tetapi Allahumma la tahrimna ajruh. Berdoa lagi untuk mayit, ya. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad enggak. Jadi doa yang Allahumma la tahrimna ajruh itu juga dibaca ketika takbir yang ketiga. Sehingga ketika takbir yang keempat langsung salam, ya, Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung, ya. Nah, itu sebagaimana kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, karena mengikuti mazhabnya Imam Ahmad, maka takbir yang ketiga bacaannya panjang, sedangkan takbir yang keempat langsung salam. Nah, kalau Imam Syafi'i enggak. Jadi Imam Syafi'i dibagi, ya, doa untuk jenazah itu takbir ketiga dan takbir yang keempat sebelum salam juga mendoakan. Nah, ini tata caranya. Hanya saja tadi kalau takbir itu sampai banyak, misalnya sampai 6 sampai 7, maka juga boleh berdoa untuk jenazah berulang-ulang, ya. Jadi boleh di takbir ke-6, ke-5 dan seterusnya. Hanya saja Imam Syafi'i berpandangan jika ada imam ketika sholat jenazah kemudian takbirnya sampai 5 kali, ya, sudah takbir keempat nggak salam, takbir lagi, maka makmum tidak perlu ikut imam. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i berpandangan karena takbir dalam sholat jenazah itu hanya 4, sehingga kalau imam takbir lagi makmumnya nggak perlu ikut. Nah, seandainya kemudian kalau makmum nggak ikut, apakah kemudian makmum salam? Boleh. Langsung salam berarti niat mufaroqoh, ya, niat tidak jadi
makmum, tidak berjamaah dengan imam, atau dia menunggu, ya, menunggu imam tadi. Imam misalnya baca takbir lagi, Allahu Akbar, takbir yang kelima. Kemudian makmumnya tadi itu ya nggak ikut takbir, cuman diem aja ngikuti imam nunggu salam, maka itu juga boleh, ya. Ketika misalnya imam kemudian salam takbir kelima, assalamualaikum warahmatullah, baru makmum boleh ikut assalamualaikum warahmatullah. Jadi ada dua alternatif, boleh nunggu, boleh niat mufaroqah. Nah, yang baik mana? Yang baik menunggu, ya. Kalau imamnya kemudian nambah takbir, ya, kalau nambah takbir, asal imamnya nambah takbir itu ngerti bahwa memang ada syariatnya, ada dibolehkan. Jangan kemudian karena lupa, ya, dia lupa kalau misalnya takbirnya cuma 4, ya, jadi ditambah lagi, ya. Apalagi kalau ada plesetan, dulu ada orang meninggal, kemudian kebetulan yang jadi imam sholat jenazah itu nggak ada, ya, nggak ada yang datang gitu. Akhirnya ada orang, ya, pakai baju gamis, kelihatan orang Arab gitu, ya, kelihatannya orang alim, disuruh jadi imam sholat. Ketika ngimami sholat, dia rukuk sama sujud. Ya, makmum bingung. Ini ada sebagian yang tidak ikut, ya, ada sebagian yang ngikuti saja. Nah, sampai selesai makmumnya kemudian protes, imam kok ada rukuk dan sujud? Kata imamnya, iya, aneh lihat ini jenazah banyak dosanya. Karena banyak dosa, nggak cukup cuman takbir, harus pakai rukuk sujud, katanya gitu. Ya, ini ngawur, nggak bener begitu itu, ya. Jadi orang sholat jenazah itu nggak ada rukuk, nggak ada sujud, ya, itu. Karena kalau rukuk dan sujud berarti nanti disamakan dengan menyembah kepada jenazah tersebut, ya. Nah, bagaimana kalau seandainya dalam praktek sholat ternyata saat sholat jenazah itu ada makmum masbuk? Kan kalau takbir pertama baca Fatihah, imamnya takbir kedua kita baru masuk, baru takbir pertama, kita ikut membaca sholawat tapi membaca Fatihah. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i kita dianjurkan mengikuti posisi kita. Jadi kalau imam tadi takbir kedua, imamnya baca sholawat, karena ketinggalan kita takbir pertama, berarti kita baca suratul Fatihah, ya. Jadi baca Fatihah. Nanti setelah takbir yang keempat imam salam, baru kita nambah lagi, ya. Jangan kemudian ikut salam, nanti cuma 3 takbir jadinya. Jadi caranya adalah melaksanakannya dengan takbir dalam sholat jenazah itu, ya, berlaku seperti halnya rokaat di dalam sholat. Nah, nanti kalau Imam Malik enggak, kalau menurut Imam Malik ngikuti imam. Jadi ngikuti imam. Imam sudah takbir yang kedua, padahal kita masbuk, kita baru takbir pertama, maka bacaannya sholawat, ya. Jadi bacaan sholawat. Nanti setelah kemudian ketinggalan tadi itu nambah 1 lagi, baru baca Fatihah. Ya, baru baca Fatihah, baru kemudian assalamualaikum warahmatullah. Nah, itu caranya. Sama dengan sholat ketika masbuk, ya, sholat maghrib misalnya, ya, kalau sholat maghrib, kalau menurut Imam Syafi'i misalnya kita terlambat 1 rakaat, ya, misalnya terlambat 1 rakaat, taruhlah terlambatnya 2 rakaat, ya. Misalnya kita baru masuk, itu imam sudah rakaat yang ketiga, berarti kan cuma baca Fatihah doang, ya, kan baca Fatihah, nggak baca surat. Maka kalau menurut Imam Malik kita ikuti imamnya, berarti kita hanya baca Fatihah saja, nggak baca surat. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i kita ngikuti posisi kita, walaupun imam sedang rakaat ketiga, tapi kita masbuk baru rakaat pertama, maka kita karena rakaat pertama dan rakaat kedua itu baca Fatihah dan baca surat, maka kita dianjurkan membaca Fatihah dan surat. Kalau menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik enggak, Imam Malik ngikuti imamnya. Jadi kalau ngikuti imam berarti nanti saat imam assalamualaikum warahmatullah, maka kita ketika rokaat kedua, ya, imam sudah selesai kan baru 1 rokaat kita. Nah, berarti kita masuk adalah rokaat yang masuk kepada rokaat yang pertama dan kedua. Jadi membaca Fatihah dan surat, rokaat keduanya juga membaca Fatihah dan surat, karena yang ketiga tadi mengikuti imam. Nah, beda dengan Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i ngikut pada posisi kita. Nah, maka begitu pula dalam sholat jenazah. Sholat jenazah jika ada makmum masbuk, maka menurut Imam Syafi'i ikut posisi kita.
Kalau misalnya walaupun imam sudah takbir yang kedua karena kita baru pertama, berarti kita baca Fatihah ya. Nah, itu. Tapi kalau sholat Id ya, sholat jenazah apa kok sholat jenazah? Sholat Idul Fitri, Idul Adha atau sholat sholat istisqa ya, sholat minta hujan. Nah, sholat istisqa kan sholat juga dengan takbir sama dengan sholat Id ya, 7 kali ya, 7 kali rakaat pertama, kalau rakaat kedua 5 kali. Nah, kalau dalam sholat istisqa maupun sholat jenazah, jika ada orang terlambat takbirnya, maka tidak perlu menambah. Jadi kalau misalnya kita ada sholat Id misalnya, kan rakaat pertama 7 kali, imam sudah 5 kali, kita baru masuk Allahu Akbar, maka kita langsung ikut Allahu Akbar, ikut yang kelima ya. Jadi cuma 2 saja, berarti Allahu Akbar cuma 2 kali bersama imam. Jadi enggak kok kemudian imam sudah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Fatihah, kita Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Enggak ya. Kalau untuk sholat jenazah untuk sholat istisqa maupun sholat Idul Fitri, Idul Adha, kalau kita ketinggalan takbir maka tidak perlu menambah. Karena apa? Karena takbirnya itu hukumnya hanya sunnah saja, bukan rukun. Berbeda dengan sholat jenazah. Kalau sholat jenazah takbir tersebut adalah rukun, sehingga kalau kurang ya harus ditambah, tidak bisa diganti dengan yang lain ya. Baik. Nah, ada perbedaan ketika sholat jenazah itu mana yang baik, yang menjadi imam jenazah itu imam masjid atau yang lain. Saya pengalaman baru waktu itu ya, habis sholat Jumat kemudian ada sholat jenazah, yang jadi imam adalah keluarga dari orang yang meninggal. Nah, itu boleh atau tidak? Dalam pandangan imam mazhab ada perbedaan ya. Imam Abu Hanifah itu berpandangan bahwa orang yang menjadi hakim itu penguasa setempat, taruhlah misalnya pejabat pemerintah, itu yang paling berhak untuk menjadi imam sholat jenazah ya. Gampangnya itu kalau misalnya ada di masjid sini misalnya ketua RT misalnya, ketua RT itu yang berhak untuk jadi imam kalau menurut Imam Abu Hanifah, karena pejabat pemerintah ya. Cuman ketua RT-nya bisa sholat jenazah enggak? Itu persoalannya. Makanya kalau milih ketua RT yang bisa sholat jenazah ya, apalagi milih presiden gitu ya. Itu jangan sampai nggak bisa sholat jenazah ya. Jadi menurut Imam Abu Hanifah yang paling berhak itu adalah orang yang menjadi hakim, yang menjadi pihak pejabat pemerintah ya, itu yang paling berhak. Yang kedua baru imam di tempat itu ya, orang baiknya di tempat itu. Baru yang ketiga posisinya adalah keluarga ya, keluarga dari orang yang meninggal. Itu urutannya. Nah, kalau Imam Malik enggak. Kalau Imam Malik itu yang paling berhak itu adalah imam di tempat itu. Ya, imam di tempat itu, baru kemudian keluarga, baru pemerintah. Nah, Imam Syafi'i yang biasa kita anut ya, mazhabnya, itu beliau berpandangan yang paling utama adalah orang yang dia itu diwasiati. Ya, jadi misalnya ada orang meninggal kemudian dia berwasiat, nanti saya kalau meninggal tolong yang jadi imamnya itu Ustadz Budi yang mengimami sholat jenazah saya. Maka yang paling berat orang itu. Ya, jadi yang paling berat. Baru setelah itu kemudian imam setempat, ya, imam setempat baru pihak pemerintah. Jadi urutannya begitu. Jadi maka nggak apa-apa, boleh kalau misalnya kemudian orang ketika sholat jenazah kemudian minta berwasiat yang jadi imam si A misalnya, itu nggak apa-apa, boleh. Ya, sebagaimana dulu saya sering sampaikan Presiden Soekarno itu minta ketika nanti sholat jenazahnya dia yang jadi imam adalah Buya Hamka. Itu wasiat begitu, itu boleh ya, nggak apa-apa, jadi dibolehkan. Atau kemudian berwasiat ya, misalnya anaknya yang diwasiati untuk menjadi imam sholat jenazah, maka itu boleh ya. Tapi harus dipastikan bahwa dia memang bisa menjadi imam, jangan sampai kemudian dia salah jadi imam ya. Itu malah nggak sah sholatnya. Asal dia sholatnya sah, maka dia boleh ya. Jadi berwasiat ya. Bahkan kalau menurut Imam Syafi'i, kalau keluarga itu lebih utama.
Jadi yang jadi imam dari kalangan keluarga jika memang tadi diwasiati tadi itu lebih utama. Kenapa kok lebih utama? Karena dia bisa lebih merasakan kesedihannya. Ibaratnya kalau mendoakan jenazah ya, Allahumma firlahu warhamu, kan apa beda dengan orang yang bukan keluarganya ya, kesedihan dan harapan penuh agar doanya itu dikabul itu pasti berbeda dengan orang yang tidak merasakan apa secara kejiwaan langsung ya. Nah, itu sebabnya maka kalau menurut Imam Syafi'i sebaiknya adalah dari kalangan keluarga jika dia diwasiati itu lebih baik ya. Nah, ini baik, kita lanjutkan hadisnya. Wa an Ali radhiyallahu anhu ta'ala anhu annahu kabbaru ala Sahal bin Hunayf sittan ya. Ali itu pernah mensolati jenazahnya Sahal bin Hunayf ya, itu sittan 6 kali takbir. Jadi 6 kali takbir. Nah, Sahal bin Hunayf itu adalah orang yang terlibat dalam perang Badar. Jadi beliau termasuk ahlu Badrin ya, orang yang dulu pernah mengikut ya ketika perang Badar. Cuman beliau tidak meninggal saat perang Badar, jadi meninggal beberapa pada masa Khalifah Ali. Kemudian Ali ketika mensolati jenazah beliau, maka beliau Ali bin Abi Thalib ini mensolati dengan 6 kali takbir ya, karena beliau ini adalah ahli Badar. Innahu badriyun ya, sesungguhnya Sahal bin Hunayf ini adalah ahli Badar. Wa an Jabir radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru ala janaizana arba'an. Nabi itu bertakbir untuk jenazah, orang sholat jenazah di antara kami itu arba'an 4 kali takbir. Wa yaqra'u bi Fatihatil Kitab, Nabi membaca kitab fit takbiratil ula, di takbir yang pertama. Nah, ini juga yang dipakai oleh Imam Syafi'i ya, rawahu asy-Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis ini. Jadi Nabi sholat ketika takbir pertama sholat jenazah itu beliau 4 kali takbir. Di takbir yang pertama beliau membaca suratul Fatihah ya. Jadi membaca surat Fatihah. Wa an Talha bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu qala shallaitu khalfa Ibnu Abbas ala janazatin. Kami salat di belakangnya Ibnu Abbas ala janazatin, salat jenazah. Faqara'a Fatihatul Kitabi. Maka Ibnu Abbas itu membaca Fatihatul Kitab, baca surat Al-Fatihah. Faqala liya'lamu annaha sunnatun, bahwa dia baca Fatihah, membaca Fatihahnya ini agak keras ya, dikeraskan. Maksudnya kan sholat jenazah itu tidak membaca dengan keras. Cuman Ibnu Abbas membaca di sini agak dikeraskan. Nah, itu tujuannya dia katakan bahwa liya'lamu, agar orang-orang tahu annaha sunnatun, bahwa membaca Fatihah dalam takbir pertama itu hukumnya sunnah. Nah, kata-kata annaha sunnatun itu ya, para ulama kemudian tadi ya, bahwa kalau menurut Imam Syafi'i kan tadi bahwa takbir pertama itu baca Fatihah ya, bukan sunnah. Kalau baca Fatihah itu rukun. Kalau rukun berarti wajib. Nah, Imam Syafi'i menyatakan kata Ibnu Abbas innaha sunnatun itu maksudnya sunnah bukan sesuatu yang boleh ditinggalkan, enggak. Yang dinamakan sunnah itu adalah sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi. Artinya Nabi melakukan ketika takbir pertama beliau membaca suratul Fatihah. Nah, itu yang dimaksud sunnah ya. Tetapi kalau Imam Abu Hanifah, Imam Malik karena berpandangan bahwa tidak, sholat jenazah itu tidak seperti sholat biasa yang baca Fatihah, maka ya sunnah yang dimaksud ya sunnah beneran ya, boleh ditinggalkan, artinya tidak mesti harus membaca suratul Fatihah. Nah, itu perbedaannya. Nah, ini terkait dengan sholat jenazah. Jadi sekali lagi sholat jenazah ini banyak sekali pahalanya ya, karena nanti ada hadisnya Nabi menyatakan orang yang bertakziah, melayat, melayat kemudian ikut berbelasungkawa, kemudian dia melaksanakan sholat jenazah, maka orang itu mendapatkan pahala 1 kirot. Nah, kirot itu apa? Yaitu seperti gunung yang besar ya. Nah, itu pahala orang yang mensolati jenazah.
Wa an Auf bin Malik, dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin. Nabi salat jenazah, fa hafidtu min du'aihi, aku hafal dari doanya Nabi itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa alan khairan min ahlihi wa adkhilhul jannata wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ya. Nah, ini doa yang dibaca ketika salat jenazah. Kalau menurut Imam Syafi'i adalah ketika takbir yang ketiga, ya. Jadi membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi pembacanya itu agak keras sehingga didengar, ya, oleh Auf bin Malik ini yang meriwayatkan hadis ini. Aku hafal karena Nabi setiap kali kalau membaca doa untuk mendoakan jenazah, beliau baca doa ini. Berarti apa? Doa itu dibaca boleh dengan suara yang agak keras, ya. Jadi tapi ya nggak boleh seperti sholat maghrib, sholat isya, ya enggak. Maksudnya jadi terdengar suara Nabi itu, ya. Tetapi kalau seandainya nggak terdengar, ya nggak apa-apa. Artinya bagi orang yang kalau misalnya ada tujuan, misalnya untuk memberitahu, untuk ngajarin orang biar ngerti, ya, maka boleh dibaca dengan agak keras. Tujuannya apa? Biar ngerti. Ya, kalau misalnya kita ngajarin anak-anak sekolah SD misalnya belum tahu, boleh ketika Allahu Akbar baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, agak keras. Biar tahu, bacaan takbir pertama Fatihah. Takbir kedua baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Agak keras boleh. Tadi ya, tujuannya adalah untuk memberitahu, ya. Bahkan dalam sholat zuhur beberapa waktu yang lalu kajian kita, ya, dalam kitab Bulughul Maram ini, Nabi ketika sholat zuhur, sholat asar, kadang-kadang beliau membaca suratnya dengan agak keras, ya. Kan sholat zuhur, sholat asar itu sirriyah, sholat yang bacaan Fatihah, bacaan suratnya nggak keras, tapi Nabi kadang-kadang membaca dengan keras. Tujuannya apa? Agar orang tahu bahwa bacaannya sholat zuhur, sholat asar itu ada selain baca Fatihah itu juga baca surat di rakaat pertama dan kedua. Nah, itu tujuannya, ya, yaitu agar memberitahu atau mengajari orang yang ada di belakangnya untuk agar dia bisa mengikuti. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazah, ya, jika Nabi salat jenazah, saya kelewat, ya. Kalau jenazahnya itu jenazah orang yang masih kecil, ya, yang belum baligh, nanti ada perbedaan, ya. Jadi doa untuk jenazah yang belum akil baligh, misalnya anak baru usia 4 tahun, baru usia 6 tahun, belum akil baligh, ya, kemudian meninggal. Kalau yang orang dewasa kan bacaannya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia. Nah, anak kecil kan belum berdosa. Apakah didoakan Allahumma ighfir lahu? Dalam mazhab Imam Syafi'i doanya tidak Allahumma ighfir lahu, cukup Allahumma arhamhu wa afihi wa akrim nuzulahu. Gitu aja, ya. Jadi tidak mendoakan Allahumma ighfir lahu. Karena apa? Karena dia belum berdosa, sehingga tidak perlu minta didoakan agar diampuni dosanya karena memang anak kecil itu belum dosa, ya. Jadi bacanya Allahumma arhamhu wa afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Ditambah lagi Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa dukhran wa idatan wa i'tibaran wa syafi'an wa thaqil bihi mawazinahuma wa fraqhi sabra ala qulubihima, ya. Mendoakan untuk kedua orang tuanya. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang meninggal ini menjadi simpanan, menjadi harta kekayaan yang nanti akan menyelamatkan kedua orang tuanya, dan jadikanlah dia ini menjadi pemberat timbangan orang tuanya nanti di hari kiamat, ya. Karena apa? Karena Nabi itu pernah menyatakan siapa yang anaknya meninggal sebelum usia akil baligh, ya, 3 orang, maka orang itu akan disyafaati, akan ditolong oleh anaknya, ya. Orang tua itu akan ditolong, ya. Anaknya akan menjadi penolong bagi orang tuanya nanti di hari kiamat, artinya memasukkan ke dalam surga.
Para sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau yang meninggal cuma 2? Nabi menyatakan, meskipun juga cuma 2. Ya, bagaimana kalau 1? Meskipun 1. Nabi sampai begitu, ya. Asal orang tua yang ditinggal anak tadi itu dia ikhlas, ya, melepas, ya, anak tersebut. Jadi itu menjadi, makanya doanya itu, ya, Allahumma ja'alhu faraton wa dhukhron, ya, wa syafi'an wa thaqil mawazinahuma, dan seterusnya. Itu adalah untuk mendoakan agar orang tuanya nanti itu mendapatkan pertolongan dari anaknya yang tidak berdosa ini, ya, anak yang belum akil balik ini. Karena orang bayi, status bayi itu nanti akan menjadi penghuni surga, ya. Jadi bayi, anak yang meninggal dalam keadaan masih bayi, ya, itu nanti akan tinggalnya adalah di surga, ya, menjadi menjadi pelayan-pelayan surga. Nah itu. Wa an Talhah bin Abdullah bin Auf, dari Talhah bin Abdullah bin Auf, tadi udah, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazah, kalau Nabi salat jenazah yaqulu, Nabi berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu, ya. Nah ini macam-macam doa yang dibaca oleh Nabi dalam doa kepada jenazah, ya, doa kepada mayit. Nah, jadi inti dari sholat jenazah itu adalah memang sholat yang intinya adalah mendoakan kepada jenazah, ya. Jadi intinya itu, sehingga kenapa di dalam sholat jenazah itu tidak perlu ada doa iftitah, ya. Kan nggak ada, kemudian Allahu Akbar kabiru nggak dibaca, Allahumma ba'id baini, enggak, ya. Setelah baca Fatihah juga nggak usah baca surat, ya. Karena apa? Karena memang yang utama itu membaca doa kepada jenazah itu. Nah, sehingga maka itu yang diperbanyak, ya, itu yang diperlama, ya. Boleh, makanya dalam kalau di Mekah, di Madinah itu sholat jenazah ketika takbir ketiga itu lama, ya, baca doanya itu, ya, karena panjang, karena inti dari sholat jenazah memang adalah di doa kepada mayit ini. Wa anhu, dan dari Abi Hurairah juga, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi bersabda, idza shallaitum 'alal mayyiti, jika kalian salat ke jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskanlah, ya, artinya mantepkanlah kalian dalam berdoa untuk jenazah tersebut. Maksudnya apa? Ketika doa Allahumma ighfir lahu warhamhu itu harus dengan kesungguhan hati, ya, dengan penuh keikhlasan. Artinya apa? Karena ini yang paling utama. Sholat jenazah itu intinya adalah di dalam doa untuk jenazah itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nabi meminta agar kita yang mensolati itu, ya, dengan penuh keikhlasan, ya. Jadi dengan kesungguh-sungguhan, ya. Nah itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazah, ya. Cepatkanlah, maksudnya apa? Segerakanlah kalian dalam mengurus jenazah. Fa in taku sholihatan, kalau jenazahnya itu baik, fa khairun, maka itu baik. Tuqaddimunaha ilaihi, engkau mempercepat jalan dia untuk mendapatkan kebaikannya. Wa in taku siwa dzalika, kalau jenazahnya itu bukan orang baik-baik, fasyarrun tad'unahu an riqabikum, maka itu jelek kalau kalian hanya meletakkannya di pundak kalian, artinya nggak segera dikubur. Jadi kalau orang sudah meninggal, maka sebaiknya itu disegerakan, ya. Jangan ditunda-tunda, ya. Bagaimana kalau misalnya keluarganya masih ada di Amerika misalnya gitu, ya. Apakah harus nunggu dia datang, ya? Maka sebaiknya nggak perlu nunggu, ya, nggak perlu ditunggu, kecuali kalau memang sesuatu yang sangat mendesak, memang nggak bisa misalnya sudah lama sekali nggak ketemu bapaknya misalnya gitu, untuk datang dari Amerika butuh waktu 2 hari misalnya, maka tidak apa-apa menunggu.
kalau ada alasan yang ada hajat. Tetapi kalau nggak ada kebutuhan, nggak ada apa-apa, ya cuman apa, ya toh juga anak tadi itu misalnya sudah sering juga ketemu dengan orang tuanya, atau kalau toh harus nunggu mau ngapain gitu kan, anaknya juga nanti orang tuanya akan dikubur juga gitu kan. Maka sebaiknya ya apa, disegerakan. Memang Nabi itu menyuruhnya ya jenazah itu agar kalau meninggal ya segera dikebumikan. Kenapa? Karena kalau dia orang baik ya, maka biar dia mendapatkan kebaikannya itu ya. Di dalam riwayat itu Nabi menyatakan, idza wudi'at al-janazah fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat shalihatan qalat qaddimuni. Jadi kalau jenazah itu orang baik, saat dia dipikul, ditandu itu, dibawa di keranda itu jenazahnya itu ngomong ya, cepatlah gitu ya. Artinya apa? Agar dibawa segera dikuburkan. Tujuannya apa? Agar jenazah ini segera mendapatkan kebaikan dari apa yang selama ini dilakukan. Artinya mendapatkan balasan atas amal solehnya dia. Maka jenazah ini minta agar segera gitu. Tapi kalau jenazahnya itu orang yang nggak baik ya, maka jenazah itu menyatakan, ya wailaha aina tadhabuna biha, ya kemana saya akan dibawa pergi ini, waduh celaka ini. Kalau jenazahnya nggak baik itu begitu, celaka ini dia ngomong begitu. Kata Nabi itu, seandainya semua kullu syai'in yasma'una illal insan, ya semua makhluk itu mendengar ucapannya orang yang mati ini ya. Orang yang meninggal ini, semua makhluk mendengarkan kecuali manusia yang nggak dengar ya. Walau sami ahla soikon, Nabi menyatakan kalau seandainya orang ya mendengar ucapannya orang yang nggak baik, jenazah yang nggak baik dibawa ini ya, karena dia ketakutan itu, andaikan orang itu bisa mendengar, maka orang itu akan langsung mendadak pingsan. Saking takutnya gitu ya. Itu jadi kalau orang baik maka segera untuk agar dia mendapatkan kebaikannya. Cuman salahnya di kita itu kadang-kadang kemudian saat membawa jenazah, karena diperintahkan oleh Nabi itu disegerakan, akhirnya kemudian kalau di jalanan itu kan kemudian ngebut gitu ya. Misalnya mobil ambulans ya, itu kemudian cepet-cepetan nerobos, apalagi yang ikut-ikutan ya, bawa bendera kuning itu, kemudian bentak-bentak orang, suruh minggir gitu. Kalau menurut saya ya nggak sampai gitu amat ya, itu terlalu lebay ya. Artinya memang disuruh mempercepat, maksudnya itu ya dipercepat itu tidak pelan-pelan enggak ya, tetapi ya santai saja gitu. Apalagi kalau bawa mobil kan ya sudah dengan sendirinya akan cepat ya. Itu artinya Nabi menyuruhnya itu tidak seperti jalannya orang pada umumnya. Jadi orang kalau bawa keranda itu disunahkan memang jalannya agak cepat ya, tidak seperti kalau dia jalan mau ke masjid biasa saja, enggak ya. Jadi dianjurkan memang agak cepat, tapi jangan juga terlalu cepat, apalagi kemudian sampai mau ngata-ngatain orang, suruh minggir ya, itu kan nanti malah jadi sumpah serapah. Ini orang sudah mati aja masih nyusahin orang misalnya gitu ya, ganggu orang dan seterusnya. Jangan sampai itu terjadi gitu ya. Jadi makanya harus hati-hati. Bahkan para ulama itu menyebutkan kalau mengikuti jenazah, mengiringi jenazah itu adalah harus dengan tafakur. Tafakur itu ngambil pelajaran. Ya Allah, ini orang padahal tadi kemarin baru ngobrol sama saya, sekarang sudah dijemput. Mengambil pelajaran ya. Jadi bukan kemudian ugal-ugalan di jalanan. Ya, apalagi nggak pakai helm, kemudian ngebut, pakai klakson, itu menurut saya nggak tepat. Karena apa? Justru dia harus ngambil pelajaran, ya, bertafakur, ya. Itu jadi ya di samping juga dibolehkan seandainya kita membaca kalimat-kalimat baik, ya, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya gitu boleh ya. Atau kalau enggak ya diam saja ya. Diam yaitu tafakur tadi itu, merenung ya, ngambil pelajaran dari kematian seseorang itu. Jadi jangan
jangan kemudian ugal-ugalan di jalanan ya, kemudian cepet-cepetan ya. Baik. Wah, kita harus cepet-cepetan ini. Nggak bisa. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazah, siapa yang menyaksikan jenazah hatta yusolliya alaiha, sampai dia ikut sholat jenazah, falahu qiratun, maka orang itu mendapatkan pahala 1 qirat. Wa man syahidaha hatta tudfana, barang siapa menyaksikan jenazah sampai dia mengebumikannya, falahu qiratani, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila wa mal qiraton, ya Rasul, apa qirat? 2 qirat itu, qala mithlul jabalainil azimaini, yaitu seperti 2 gunung besar ya. Jadi gunung yang besar. Jadi pahala orang mensolati jenazah itu 1 qirat. Kalau dia sampai ikut menguburkan jenazah, maka dia mendapatkan pahala 2 qirat. Hatta tudha'a fil lahdi, sampai jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat ya. Nah, walil Bukhari aidan min hadits Abi Hurairah, man tabi'a janazata muslimin, siapa yang mengikuti jenazah orang Islam imanan wa ihtisaban, dengan penuh kepercayaan, maksudnya percaya kepada janji Allah, wa ihtisaban, dan hanya mengharap ridho Allah, wa kana ma'aha, dan dia beserta jenazah itu, hatta yusolli alaiha, sampai jenazah itu disolati, wa yufragha min dafniha, dan selesai dikebumikan, fa innahu yarji'u bi qirataini, maka orang itu mendapatkan pahala 2 qirat. Kullu qiratin, setiap qirat itu mithlu jabali Uhudin, seperti besarnya gunung Uhud ya. Jadi orang yang mengikuti jenazah maka mendapatkan pahala 2 qirat kalau sampai dikebumikan ya, sampai dikubur ya. Dari sini maka kemudian para ulama itu menyatakan sebaiknya jenazah itu dikubur di mana tempat orang itu meninggal ya. Walaupun kalau seandainya kemudian dia misalnya wasiat, saya nanti dikubur di kampung halaman saya, itu juga boleh, nggak apa-apa ya. Tetapi kalau sebaiknya itu adalah dikubur di mana tempat dia itu meninggal. Kenapa? Karena dasarnya itu Nabi Muhammad ketika menguburkan jenazah sahabat yang perang Badar maupun perang Uhud, maka dikuburnya di tempat itu. Ya, jadi di tempat di mana beliau meninggal, dikubur di situ ya. Jadi tidak perlu kemudian harus dibawa ke kampung halamannya, kecuali kalau memang ada keperluan, ada kepentingan, ada wasiat misalnya ya. Kalau dia minta dikuburkan misalnya biar dekat dengan orang tuanya atau seterusnya, maka itu juga nggak apa-apa, itu dibolehkan ya gitu. Tetapi kalau pemerintah Arab Saudi enggak ya, kalau pemerintah Arab Saudi enggak membolehkan orang yang meninggal di Mekah, di Madinah harus dikuburkan di sana, enggak boleh. Satu-satunya orang Indonesia yang bisa meninggal di sana tapi dikubur di Indonesia itu cuman siapa? Bung Tomo ya, Bung Tomo. Hanya satu-satunya itu ya, hanya Bung Tomo yang meninggal di Arafah. Bung Tomo itu dikuburkan ya, bisa diminta ya dikubur di Indonesia. Selain itu tidak ada. Nah ini, jadi sebaiknya memang dikubur di tempat orang itu meninggal. Masih terkait hadisnya. Wa an Salim an abihi, dari Salim an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia melihat Nabi, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, wa hum yamshuna amamal janazah. Mereka semua, Nabi, Abu Bakar, Umar itu kalau mengantarkan jenazah, mereka itu berjalan di depan jenazah. Jadi jalannya di depan, jenazahnya di belakang ya. Jadi jalannya itu di depan ya. Jadi ini soal mengiring jenazah mana yang baik, di depan atau di belakang, itu ada perbedaan ya. Kalau menurut Imam Abu Hanifah itu yang baik adalah berada di belakang jenazah ya. Jadi karena apa? Karena namanya mengiringi jenazah. Mengiring itu kan berarti di belakangnya kan, yang jenazah ada di depan. Nah itu kalau menurut Imam Abu Hanifah. Tapi kalau menurut Imam Malik, Imam Syafi'i ya,
yang baik itu mengiringi jenazah itu di depannya. Sebagaimana tadi Nabi, Abu Bakar, Umar itu kalau mengiring jenazah, beliau berjalan di depannya. Jadi jenazahnya itu ada di belakang. Ya, nah itu kalau menurut Imam Syafi'i, jadi yang lebih baik adalah di depannya jenazah. Ya, jadi di depan jenazah. Tetapi di depan itu jangan kemudian jauh. Ya, karena apa? Karena kalau di depannya itu kemudian selangnya jauh, maka dia tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala kirot tadi itu. Ya, karena apa? Karena memang redaksi hadisnya itu siapa yang mengiringi jenazah. Gampangnya begini, habis disolati di sini misalnya, kemudian jenazah mau dikubur di tanah kusir misalnya. Kita langsung habis sholat langsung kemudian ke tanah kusir, jenazahnya belum dibawa, kita udah ke tanah kusir, cepet-cepetan ke sana. Walaupun kita tujuannya memang ikut mengantarkan jenazah, tetapi itu tidak namanya mengikuti. Karena yang namanya mengikuti jenazah itu ya beriringan dengan jenazah tersebut. Ya kalau kita kemudian udah ada di sana 1,5 jam misalnya sebelumnya, ya bukan namanya mengiringi jenazah itu, ya duluan aja dia. Nah itu ya, bukan mengiringi. Kalau mengiringi itu ya berbarengan ya. Nah itu ya. Nah Imam Ahmad itu berpendapat jika orang yang mengiring jenazah itu orangnya jalan kaki ya, kalau jalan kaki maka yang lebih baik adalah di depan. Kalau jalan kaki maka di depan. Tapi kalau membawa kendaraan ya, maka sebaiknya di belakang jenazah. Jadi itu Imam Ahmad membedakan antara dia menggunakan memakai kendaraan atau tidak ya. Nah, itu. Jadi kalau Imam Ahmad, jadi jika jenazah orang yang mengantar jenazah itu orang jalan kaki, maka sebaiknya di depan ya, di depan jenazah. Tapi kalau bawa kendaraan maka di belakangnya ya, di belakangnya. Cukup ya. Baik, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan apa yang kita kaji membawa manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq lana wa litariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.